Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Joshua Roy Sebastian Dominic. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Erlangga, dan saya akan eh, menampilkan karya saya untuk tugas akhir filsafat ilmu mengenai artikel saya yang bernama Peran Filsafat Ilmu dalam Memantapkan Kesadaran Literasi pada Era Digital. Jadi ini artikel bisa diakses di Kompasiana, teman-teman bisa lihat mungkin nanti juga. Jadi secara singkat akan saya bahas juga di sini ya. Nah, untuk pembukaannya nih saya membahas tentang eh, pembukaan apa itu ontologi. Saya menggunakan ontologi untuk membahas perannya, pentingnya kesadaran literasi pada era digital. Jadi secara singkat saya bacakan, dalam era digital yang terus berkembang pesat ini, kesadaran literasi menjadi sangat penting untuk menghadapi berbagai isu yang muncul dalam hubungan internasional. Filsafat ilmu sebagai disiplin yang mempelajari sifat, metode, dan tujuan ilmu pengetahuan dapat memainkan peran yang signifikan dalam memantapkan kesadaran literasi ini. Nah, jadi dalam opini ini, saya akan mengeksplorasi pilar ontologi dari filsafat ilmu dan bagaimana konsep-konsep ini dapat membantu kita memahami fenomena masa kini dalam hubungan internasional, serta menjembatani pemahaman antara masa kini dengan perkembangan masa depan. Sebelum itu, kita akan membenah apa itu ontologi? Jadi menurut Dr. Andes Haji Muhammad Adik yang merupakan dosen filsafat ilmu saya, dalam karya bukunya yang berjudul Filsafat Ilmu, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan edisi ketiga, menurut beliau, ontologi merupakan salah satu cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang hakikat benda bertugas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan. Contoh-contohnya yang beliau sampaikan itu apa sebenarnya realitas benda itu? Apa sesuai dengan wujud penampakannya atau tidak, atau apakah kedudukan ilmu dalam ruang yang ada ini. Nah, dalam periode berikutnya, selanjutnya akan membahas pilar ontologi filsafat ilmu dari realitas objek, studi, dan perspektif. Filsafat ilmu menekankan pentingnya memahami realitas di balik fenomena yang kita amati. Dalam konteks hubungan internasional, kita harus memahami bahwa realitas internasional tidaklah statis, tetapi terus berubah. Dan ya contoh-contohnya banyak lah yang seperti dalam hubungan internasional itu merupakan kejadian 9/11. Dengan kejadian itu, eh, pandangan tentang sekolah-sekolah ahli-ahli HI mulai berpindah dari yang dulunya berpacu pada Amerika, sekarang kita mulai berpacu pada dunia, tidak hanya Amerika saja. Nah, saya akan lanjut lagi ya. Itu yang intermezzo. Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan pada hubungan nasional, mulai dari globalisasi, ekonomi, hingga interaksi sosial yang semakin terkoneksi. Filsafat ilmu dapat membantu kita menyadari realitas ini dan merenungkan implikasinya terhadap hubungan internasional saat ini dan di masa depan. Filsafat ilmu juga menyoroti pentingnya mempertanyakan apa yang menjadi objek studi dalam ilmu pengetahuan. Dalam konteks hubungan internasional, objek studi yang relevan meliputi ya, dalam hal itu pasti diplomasi, kebijakan luar negeri, perdagangan internasional, konflik, dan kolaborasi antar negara. Namun, dengan kemajuan teknologi digital seperti apa ya, kayak media sosial, teknologi cyber gitu, kayak gini nih. Jadi objek studi HI itu melupas menjadi ke dalam ranah virtual kayak cyber warfare, keamanan cyber, dan diplomasi digital. Objek studi baru ini merupakan tantangan bagi hubungan internasional. Jadi filsafat ini juga membantu kita untuk memahami dinamika hubungan internasional yang modern ini secara komprehensif. Filsafat ilmu itu menawarkan berbagai perspektif dan pendekatan dalam memahami fenomena dunia. Dalam konteks HI, perspektif-perspektif seperti realisme, liberalisme, konstruktivisme, dan feminisme yang merupakan teori-teori HI ini menjadi penting untuk memahami berbagai isu dan dinamika yang muncul. Namun, di era digital, munculnya fenomena baru seperti media sosial, kesesatan informasi, dan pengaruh teknologi pada komunikasi personal menuntut kita untuk mengadopsi perspektif yang lebih holistik dan terkini, yang modern lah istilahnya ya. Filsafat ilmu dapat membantu kita dalam memilih perspektif yang relevan dan menerapkannya dalam menganalisis fenomena masa kini serta merenungkan perkembangan masa depan hubungan internasional. Saya berikan contoh nih, misalnya dalam konteks fenomena media sosial.
Filsafat ilmu dapat membantu kita memahami dampaknya komunikasi global, pemahaman identitas, dan pembentukan opini publik di dunia yang semakin terhubung. Dalam HI, hubungan internasional, media sosial telah memberikan suara kepada individu dan kelompok yang sebelumnya mungkin tidak memiliki alat atau media untuk mengungkapkan apa isi pemikiran mereka ya. Namun di sisi lain ada juga dampak buruknya dari lingkungan digital, di mana lingkungan digital itu rentan terhadap manipulasi dan pembentukan informasi yang dapat memicu kesehatan. Filsafat ilmu itu justru dapat menangkal, di mana dapat memberikan kontribusi berharga dalam memantapkan kesadaran literasi. Dengan pilar ontologi, filsafat ilmu, kita dapat menganalisis esensi dan realitas di balik fenomena media sosial, mempertanyakan objek studi yang relevan, dan mengadopsi perspektif yang holistik untuk memahami implikasi sosial dan politik dari penggunaan media sosial dalam konteks hubungan internasional. Dengan mengadopsi pendekatan filsafat ilmu, kita dapat menggali implikasi moral, etis, dan politis dari penggunaan media sosial dalam konteks hubungan internasional. Hal itu akan memungkinkan kita untuk mengidentifikasi tantangan baru yang dihadapi oleh komunitas internasional dan berupaya mencari solusi yang sesuai. Sebentar, saya scroll dulu ke bawah artikel saya. Oke, lanjutkan. Selain yang sudah disebutkan di atas, filsafat ilmu juga dapat membantu kita sebagai scholar HI dalam menjembatani pemahaman antara masa kini dengan perkembangan masa depan dalam hubungan internasional. Dalam menghadapi perubahan yang cepat seperti kemajuan teknologi, tantangan lingkungan, dan pergeseran kekuatan global, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang perubahan ini. Dengan menggunakan pilar ontologi dari filsafat ilmu, kita dapat menganalisis akar masalah yang mendasari perubahan tersebut, mempertimbangkan implikasi jangka panjang, dan mengidentifikasi tren yang mungkin muncul di masa depan. Ini akan membantu kita dalam mengembangkan strategi yang adaptif dan proaktif dalam menjawab tantangan global yang kompleks. Setelah saya bacakan dan mungkin teman-teman juga sudah memahami ya, kita akan menyimpulkan ya, saya juga ada simpulan di bawah. Nah, ini ya. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran filsafat ilmu dalam memantapkan kesadaran literasi pada era digital sangat penting dalam konteks hubungan internasional. Melalui pilar ontologi filsafat ilmu yang pemahaman tentang realitas, objek studi, dan perspektif, kita dapat menganalisis fenomena masa kini, menjembatani pemahaman-pemahaman tersebut antara masa kini dengan perkembangan yang akan datang atau masa depan, dan juga merenungkan implikasinya terhadap hubungan internasional, sebuah ilmu yang saya sedang pelajari dalam kuliah saat ini. Jadi ya dengan demikian, filsafat ilmu dapat menjadi alat yang berharga, sebuah media yang berharga dalam bentuk pemahaman dan mendalam, kritis, dan kontekstual tentang isu-isu hubungan internasional dalam era digital yang terus berkembang. Ini saya juga mengambil referensi dari buku dosen saya, mungkin bisa dilihat sendiri di sini. Teman-teman juga bisa mencari di Tokopedia. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Teman-teman bisa mengakses artikel di bawah nanti. Akan saya tampilkan juga linknya. Ya, demikian. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi saya mengenai artikel dalam media online ini. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.